Nah, aku mau tanya, selama 20 tahun itu, By the way, kal- suaranya agak kecil ya. Suaramu kekecilan. Udah. cek cek, iya tadi sempat Ya, agak error sih. Sekarang udah ya. baik? Oke. Udah baik Ya. ya? Nah, sejauh ini kan 20 tahun. Ketika dari Indonesia, dari Bukit Tinggi ke Malaysia itu kan sebuah lompatan yang sangat besar ya. Tetapi di dalam perjalanan pelayanan itu sendiri, ketika bertemu dengan anak muda dengan karakteristik yang berbeda-beda kan pasti pastor koet itu kan apa ya? Keluar dari zona nyaman lagi, merubah mungkin tata ibadah, merubah liturgi kadang-kadang, merubah kultur di dalam gereja, lalu merubah cara berkhotbah, cara berpakaian, kayak gitu-gitu kan. Nah, sebenarnya apa sih yang membuat koet itu pada akhirnya willing buat keluar dari zona nyaman, sekalipun yang kecil-kecil seperti itu, tetapi apa yang membuat Pak Koet tuh mau harus merelakan misalnya gaya berpakaian yang dulu yang agak jadul, sekarang ada udahlah gara-gara anak muda, dulu mungkin khotbah nggak pakai perumpamaan, sekarang pakai perumpamaan, seperti itu kadang-kadang kan ada kita harus keluar dari zona nyaman, hal-hal yang kecil seperti itu ada nggak yang pada akhirnya membuat Koet willing buat keluar dari zona nyaman, yang mau akhirnya kuat kayak gitu. Ya. Saya pikir mungkin salah satu prinsip yang kita bisa belajar itu adalah eh, saya mesti jelaskan kata relevan itu ya, relevan ya. Hmm. Relevan itu kan preserve the core value, Hmm. tapi stimulate the progress itu kata salah satu kata relevan itu adalah Wow. bagaimana kita tetap tetap apa ya konservatif atau kita tetap menjaga firman Tuhan itu konten itu tidak berubah, Ya. kebenaran truth itu tidak bisa dikompromikan, Ya. tapi packagingnya, Ya. deliverynya itu yang kita mesti robah. Jadi memang kalau saya boleh bilang salah satu kata kunci itu misi gereja, misi kita sebagai anak-anak Tuhan tidak pernah berubah. Misinya firman Tuhan itu nggak pernah berubah. Misi Ya. penginjilan, orang bertobat, orang terima Yesus, dibaptis, dimuridkan, amanat agung, mencintai Tuhan, mencintai sesama, itu nggak berubah kan? Ya. Tapi metodenya yang berubah. That's true. Jadi Ya. metode itu cara penyampaian, cara khotbah, cara berpakaian, ya itu yang kadang-kadang ya mesti keluar dari zona nyaman juga hal-hal seperti itu. Misalnya Ya. kita anak muda, contoh gereja punya doktrin kan, doktrin itu Ya. kan harus disampaikan. Cuma Ya. kan sudah beda, menyampaikan ke anak muda dengan zaman dulu beda. Jadi cara menyampaikan deliverynya, packagingnya Hmm. yang kita mesti sesuaikan. Jadi banyak hal yang kita mesti itu termasuk menurut saya keluar dari zona nyaman juga. Apa yang dulu That's true. biasa kita buat seperti itu dengan cara seperti itu ya harus berubah. Ya. Ya. Mungkin Ya. That's slide true. kita juga ya, contoh slide khotbah kan. Zaman dulu beda kan, apa harus colorful, mungkin banyak tulisannya, wordingnya banyak. Zaman sekarang harusnya simple, kecil, ya makin kecil makin penasaran anak muda apa sih ya tulisan Ya. kecil Ya. gitu. Ya. Tapi Ya. Ya. kalau Ya. Ya. zaman dulu beda gitu kan, dengan sekarang. Jadi Hmm. saya juga salah satu cara saya adalah mesti melibatkan banyak anak muda Ya. dalam dalam kepemimpinan tim kepemimpinan sehingga Hmm. tetap menerima masukan inputan dari mereka dan saya harus Hmm. jadinya harus belajar juga Ya. bagaimana bisa apa ya bisa lebih tetap relevan tetap bisa nyambung dengan mereka Ya. itu Ya. bagian dari Oke. keluar dari zona nyaman juga karena bagi Wow. saya anak muda bukan zona nyaman lagi buat saya karena saya zona zona keluarga itu lebih That's nyaman buat right. saya Ya. sehari-hari buat saya jadi Ya. masuk ke anak muda itu zona yang bukan zona nyaman buat saya. Harus belajar Ya. banyak. Ya, Udah nggak tahu mau ngomong apa ya. Udah mau ngomongin olahraga juga udah nggak ngikutin, game juga apalagi ya, nggak ngikutin. Ya jadi memang itu sebuah, aku melihat wah tantangannya luar biasa sih selama puluhan tahun Koet melayani di Malaysia. Sekarang udah mungkin yang fokusnya Koet secara pribadi ke keluarga, ya kan? Lebih fokus ke keluarga, terus yang anak muda diurus kepada teman-teman yang lainnya yang di sana. Nah, Koet sendiri aku mau tanya, pernahkah di dalam perjalanan Koet melayani di Malaysia di FGCC, apakah pernah ada di titik pengen menyerah lalu pengen pulang ke Indonesia? Kalau ada, kenapa? ya pasti selalu ada ya. Ingin menyerah itu pasti selalu ada. Nah, banyak faktor sih ya.
kalau saya lihat memang ketika kita biasanya ingin menyerah itu karena bukan secara fisik saja kan, bukan keletihan secara fisik, tapi biasa terkuras juga emosinya, ya stamina kita, pikirannya terkuras, ada banyak pergumulan yang kita hadapi. Biasanya bisa sih menghadapi apa ya, seperti godaan lah ya kalau saya bilang untuk ingin menyerah gitu, pasti ada. Ya, so tadi pertanyaannya apa, sorry? Kalau gimana apa? Gimana ya? Waktu pengen menyerah itu misalnya kenapa nih hal yang bikin pengen banget menyerah? Itu kan kalau apa ya? Kalau capek terus burn out itu kan kadang-kadang kita sebagai pemimpin ngalami ya, kadang merasa sendiri dan lain-lain. Tapi apakah ada satu momen di mana Koet itu benar-benar pengen menyerah, udah gue pengen balik kayak gitu? Kalau sampai kepingin bener-bener menyerah, puji Tuhan nggak sampai titik tinggalkan semua ya, nggak, belum pernah ya. Belum pernah. By the way, saya belum pernah, bahkan kalau saya bilang belum pernah mengambil masa seperti ini, mungkin agak aneh, saya nggak tahu aneh nggak nih bagi pendeta-pendeta ya, saya belum pernah sabat. Jadi saya sejak full time itu non-stop sampai hari ini. Jadi belum pernah saya berhenti dari pelayanan, oh saya mau istirahat deh, sebulan saya nggak mau ketemu orang, 2 bulan, 3 bulan. Nggak tahu apakah aneh ya, tapi saya belum pernah itu. Apakah karena belum pas waktunya, atau sepertinya memang tidak terpikir juga untuk sampai menyerah seperti itu sih ya. Kalau godaan ada, karena seperti yang saya bilang, pressure yang terlalu tinggi, terkuras emosinya, atau kita merasa ada hal yang keputusan kita kurang pas, ada banyak sih. Yang tapi tidak sampai titik benar-benar ingin tinggalkan pelayanan itu, nggak ada sih. Puji Tuhan lah, Tuhan pelihara sampai hari ini. Ya, amin. Tentu banyak faktor ya, gimana saya bisa menjaga itu. Ya. Nah, kalau boleh di-share, faktor-faktor apa sih yang bisa membuat Koet akhirnya tetap stay bertahan di dalam pelayanan ini? Ya, kalau saya bagi mungkin faktornya itu nomor satu adalah karena saya tahu bahwa pelayanan itu merupakan panggilan kan, anugerah Tuhan sih. Jadi kita harus percaya bahwa Tuhan yang memilih kita kan, bukan kita yang memilih Tuhan. That's true. Bahkan Tuhan yang sudah menetapkan kita kan untuk, ya jadi artinya saya bisa sampai Malaysia ini juga saya percaya itu anugerah Tuhan. Pertanyaannya kenapa bukan orang lain, kenapa saya? Itu kan artinya Tuhan yang memilih ya. Jadi karena Tuhan yang memilih, jadi akhirnya saya tahu bahwa itu anugerah Tuhan membuat ya membuat saya tahu bahwa ya karena Tuhan yang memilih, jadi saya tidak apa ya, saya tahu itu anugerah lah ya, itu kesempatan yang Tuhan berikan itu kepada saya. Kemudian faktor, karena saya jelas ya, panggilan Tuhan buat saya itu jelas buat saya. Jadi artinya komitmen saya itu memang ikut Tuhan dan melayani Tuhan, masuk dalam panggilan itu bukan karena hitung-hitungan sih, kalau bahasanya seperti itu. Jadi komitmennya memang saya sekali melayani, saya nggak ada kepikir mundur, atau karena pas masuk ke full time saya nggak ada kalkulasi, mungkin bahasanya gitu, nggak kalkulasi sama Tuhan. Nanti saya pelayanan, saya pengen begini-begini ya, nanti masa depannya terjamin ya. Jadi nggak ada kepikiran apa-apa, benar-benar komit ya bahasanya ya. Komit sepenuhnya membuat, jadi saya ya udah tidak berpikir untuk lari atau keluar dari panggilan. Itu nomor satu, saya pikir kekuatan anugerah Tuhan dan panggilan. Nomor dua, melihat buah sih. Bersyukur juga kalau melihat buah kan kita mendapat kekuatan ya. Luar biasa ya, ada buah tersebar di mana-mana, mereka yang jadi artinya itu juga menimbulkan satu semangat ya. Kita melayani, fokusnya adalah jiwa kan, bukan gereja, bukan organisasi, bukan seberapa hebat brand gereja, tapi kan yang kita lihat lagi buahnya itu adalah orang, jiwa-jiwa. Jadi ketika melihat anak-anak yang pernah di Malaysia digembalakan, kemudian
Ya contoh seperti Eliada kan itu sedikit banyak ada buah dari situ kan. Iya, 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 Jadi iya. bangga gitu. Ada beberapa yang jadi gembala juga, yang jadi pendeta. Nah, Jadi merupakan kebanggaan. Dan yang membuat bertahan juga tentunya faktor orang yang mendukung juga ya banyak ya. Ada iya, mentor, ada istri, ada orang-orang yang memberikan nasihat, menyatakan dukungan, itu penting ya. Jadi orang-orang sekitar iya. kita juga turut membantu kita untuk bertahan dalam panggilan, supaya nggak berhenti dan tidak menyerah dalam panggilan Tuhan. Iya, iya. Iya, kalau yang terutama soal yang anugerah tadi ya, aku tuh beberapa minggu yang lalu share di gereja bahwa ya kita melayani itu ya karena anugerah Tuhan, karena kasih karunia Tuhan memanggil kita. Kita dimampukan untuk melayani juga karena kasih karunia Tuhan. Jadi ya kita melayani bukan karena kekuatan kita gitu loh. Kadang-kadang ketika kita udah capek, ya kita kembali berserah kepada kasih karunia Allah yang Tuhan berikan kepada kita kan seperti itu. Sehingga ya ketika kita capek, kita dimampukan lagi, dikuatkan oleh kasih karunia Allah dalam hidup kita. Nah, nyambung di alasan yang ketiga, orang-orang di sekitar kita. Aku mau tanya, seberapa penting sosok mentor dalam perjalanan pelayanan Koet? Oke, nggak apa-apa. Aku mau tanya, pertanyaannya tak ulang ya. Seberapa penting sih sosok mentor di dalam perjalanannya Koet selama 20 tahun ini? Iya, ya. Mentor ya, sosok mentor itu kita harus tahu lagi ya, yang namanya mentor ini kan orang-orang yang yang punya hubungan lah ya dengan kita ya, secara artinya Ya, hubungan tuh bisa bisa ngeklik ya. ya, Artinya orang yang sudah cukup kenal kita, yang punya hati buat kita. Jadi orang-orang yang bisa memantau kita juga, orang yang dengan leluasa menegur kita, kasih tahu kalau kita ada blind spot di mana, dan juga kita nyaman ya untuk bisa tanya apa saja, pertanyaan yang mungkin stupid question juga kita bisa tanyakan ya, pertanyaan yang ya, bodoh, apa yang kita rasakan, dan mereka bisa menyediakan telinga sih untuk bisa ya, mendengar bahkan sampah-sampah sih, sampah-sampah. ya, Jadi peranan mentor itu menurut saya tempat yang nyaman ya, tempat yang aman untuk kita bisa cerita apa adanya. Sehingga waktu ya. mereka kadang-kadang kita bertanya sesuatu kepada kita, belum tentu langsung mereka kasih jawaban. Tapi paling tidak mereka Hmm. mendengar ya omongan kita, sehingga sampah-sampah yang kita nggak bisa, mungkin isi hati, curhatan yang kita pendam, kita nggak bisa cerita kepada sembarang orang kan, karena level ya kan, kita nggak mungkin kan dalam khotbah malah curhat jadinya ya, sampah-sampah malah nggak mau berkati jemaat. Kita Ya, nggak bisa ya, ya. semua orang, tapi mentor mereka udah cukup dewasa dan mereka pernah melalui itu. Jadi artinya sebenarnya banyak sih, saya punya beberapa mentor. eh, Bahasa saya seperti ini, jadi ada pelajaran-pelajaran yang kalau kita harus lewati sendiri mungkin 5 tahun 10 tahun baru kita dapat pelajaran itu. Tapi dengan mentor itu Ya, percepatan sebetulnya, karena mereka sudah melewati kan. Jadi mereka ya, ya, kasih ya, tahu, ya, ya. kita nggak perlu habiskan waktu harus nabrak sana sini dulu, benjol sana sini baru kita belajar ilmu itu. Jadi Ya, peran mentor menurut saya, mereka mendoakan kita, mereka kasih tahu nasihat, mereka membentuk kita, mereka menegur kita dengan leluasa, kita bisa sampaikan keberadaan kita, hal-hal yang akhirnya kita cepat mendapat masukan perspektif yang kaya dari mereka. Jadi peran mentor itu juga menolong kita untuk finishing well sih. Itu menurut bukunya, ya. kalau baca bukunya Robert J. Clinton, The Making Oke. of Leading. Itu salah satu faktor untuk finishing well itu adalah mentoring ternyata. Ya, Jadi ya, perlu ya, ya. sekali finishing well adalah orang-orang yang dimentor. Ya, 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 ya. Ya, Nah, iya sih, menurut aku sangat penting ya kita punya mentor. Mungkin banyak anak muda sekarang kayak Jaim untuk belajar kepada orang-orang di atasnya. Mungkin karena akses informasi yang terlalu deras di dalam pikiran anak-anak muda sekarang. Mungkin banyak anak-anak muda merasa sudah sangat tahu banyak hal, tahu tentang kehidupan apa-apa-apa. Padahal banyak sekali yang kita nggak tahu. Dan aku pun bersyukur ya, maksudnya ada orang-orang yang bersedia jadi mentor, orang-orang yang bersedia mendengarkan, orang-orang yang bersedia buat
memberikan masukan kepada kita, dan harusnya kita tuh bersyukur ya sebagai anak muda. Dan mungkin Koed yang ya sampai sekarang Koed juga masih dimentor oleh beberapa hamba Tuhan yang lebih senior lagi. Nah, Ya, aku merasa sih harusnya kita bersyukur dan sangat menggunakan, memanfaatkan apa ya, kehormatan untuk dimentor sama orang, karena nggak semua orang mendapatkan mentor, nggak semua orang apa ya, punya mentor yang bisa, yang berpengalaman, yang benar-benar bisa memberikan advice yang benar seperti itu. Jadi memang ya aku setuju sih. Nah, kalau apa namanya, ini nggak ada di list pertanyaan. Kalau peran seorang istri itu bagaimana? Mungkin Cisian juga menonton pada sore hari ini. Iya. ya, ya, ya peran istri ya super penting ya. Menurut saya ada sekarang ya karena istri yang seperti sekarang yang ya Tuhan sudah utus ya, sudah Tuhan kirim, Ya. sehingga saya sekarang. Jadi menurut saya ya kalau salah menikah ya bisa hancur rencana Tuhan dalam hidup kita. Jadi saya bersyukur, saya beruntung punya istri yang cinta Tuhan, menopang saya, dan juga sangat membantu sih di dalam pelayanan. Jadi memang peran istri super lah. Ya, Iya, sangat iya, penting. iya, iya, iya. Penting, Iya, iya, super penting. iya. Orang terdekat ya, orang pertama yang tahu semua permasalahan hati, pergumulan hati kita ya, ya pada ujungnya adalah istri. Walaupun saya belum punya istri, tapi ya demikianlah. Nah, ditunggu. Ditunggu, ditunggu, ditunggu. Siap, 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 siap.